Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku? Baik. Alhamdulillah ya, baik semua, sehat semua kan? Iya. Oke, kalau begitu ketemu lagi nih sama Ibu Vivi di sini dalam mata pelajaran kimia. Baik anak-anakku sekalian, udah siap belum nih untuk belajar kita hari ini? Siap ya? Kalau siap, yuk kita mulai ya. Tapi sebelum kita mulai nih, Ibu pengen kita berdoa dulu ya, biar semuanya dilancarkan dan juga kegiatan kita bisa bermanfaat ke depannya. Oke, baik kalau begitu, silahkan Tuti untuk pimpin doanya ya. Karena di sini Tuti sebagai ketua kelas. Sok silahkan Tuti pimpin doanya. Sebelum memulai aktivitas, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anakku sudah berdoa hari ini. Dan semoga dengan kita berdoa sebelum pembelajaran kita, kegiatan kita hari ini menjadi lancar dan baik ya. Baik anak-anakku sekalian, sudah berdoa, Ibu mau ngecek dulu kehadirannya nih ya. Kehadiran hari ini apa hadir semua, apa ada yang sakit? Oh, hadir semua. Alhamdulillah, hari ini ada 36 siswa sudah hadir semua. Dan semoga sampai ke depannya selalu sehat. Jangan sampai ada halangan dan rintangan untuk belajar di sekolah. Gitu ya. Oke anak-anakku sekalian, biar kita semangat dan jiwa nasionalisme kita semakin meningkat, Ibu pengen kalian berdiri untuk menyanyikan lagu wajib ya, yaitu sebagai pelajar Pancasila. Silahkan semuanya berdiri ya. Nah, masih ingat ya kayak kemarin gerakannya ya? Masih ya? Masih ingat? Oke, good. Ya, tunggu ya. Yuk. Ayo sambil nyanyi ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, silahkan tepuk tangan buat kalian untuk bisa menyanyikan lagu ini. Baik, silahkan duduk kembali. Nah, masih semangat? Masih ya, kita masih harus semangat selalu ya, karena semangat itu bagian dari ikhtiar kita untuk menggapai ilmu yang akan kita dapatkan ya. Oke anak-anakku sekalian, nyanyi sudah nih, kehadiran sudah. Sekarang kita harus memiliki kesepakatan kelas agar kita melaksanakan pembelajaran dengan baik ya. Apa kesepakatannya? Ini kesepakatannya. Apa kesepakatan Bu dibuat? Karena untuk biar nanti pembelajarannya lebih tertib dan disiplin. Kalian sudah masuk kelas tepat waktu. Kemudian juga doa sudah ya. Doa sudah. Kemudian ucap salam sudah. Kemudian yang lain-lainnya juga tentu akan dilaksanakan pada saat kegiatan pembelajaran nanti. Siap untuk menyepakati kesepakatan kelas kita? Siap. Oke, kalau siap, Ibu senang nih jadinya ya. Salam semangat, semangat gitu ya. Salam semangat, semangat. Oke, nih anak-anakku sekalian, berikutnya Ibu pengen tahu perasaan kalian dulu nih. Oh, ini nomor 4 nggak kelihatan ya. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi karena 4 tidak ada ya sudah, tidak apa-apa. Nah, kira-kira hari ini tuh apa sih yang kalian rasakan? Ada yang nomor 1? Oh, Cung yang nomor 1. Iya tuh Hadi, nomor 1 katanya. Ada yang nomor 2? Ayo, yang nomor 2 tuh kayak Ropik ya.
Oh ya, Rizky katanya nomor 2 Bu. Ada yang nomor 3, 4, 5? Oh siapa? Ari nomor berapa Ri? Nomor 3 Bu. Nomor 3. Nomor 5-nya mana nomor 5? Wah banyak yang nomor 5 nih. Ada yang nomor 6 yang berbunga-bunga, yang berlope-lope. Wah Pak Kris lagi berlope-lope ya. Bu, apa sih Bu makna dari semua gambar dan emotion yang ada di layar tersebut? Nah ini dia. Nah, ada yang sedih tadi nomor 1 ya. Ada yang sedih, ada yang merasa capek. Bu, hari ini saya capek karena kemarin ujiannya banyak banget gitu kan ya. Ada juga yang lagi marah hari ini. Siapa yang marah? Nah, yang marah-marah kita mindfulness kembali, kita refleksi kembali apa sih yang sudah kita perbuat di masa lalu, sehingga nanti di masa yang akan datangnya menjadi lebih positif lagi ya. Jangan marah-marah terus, nggak baik ya. Kemudian ada juga yang nomor 6 nih, optimis. Dan ada juga tadi Fakris yang berbunga-bunga katanya. Nah, berarti dia lagi merasakan ketertarikan ya, jatuh cinta bukan berarti sama lawan jenis aja ya. Kita jatuh cinta sama orang tua kita, sesama kita dan yang lainnya. Juga ada yang hari ini optimis. Tetap yang namanya kita itu belajar tuh harus optimis dan selalu berpikir positif agar yang nanti kita dapatkan menjadi lebih baik lagi dan bermanfaat untuk kehidupan yang akan datang. Baik nih, semuanya Ibu tahu perasaan kalian, sudah tahu juga apa yang membuat kalian jadi lebih berefektif lagi dalam belajar ya. Nah, baik anak-anakku sekalian, apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang klasifikasi materi. Nah, klasifikasi materi itu apa sih Bu? Ada yang masih ingat nggak pembelajaran yang kemarin, yang minggu kemarin? Saya Bu. Iya, apa Nabila? Tentang sifat dan wujud materi Bu. Tentang sifat dan wujud materi. Benar, kayak gitu? Iya Ri? Apa Ri tadi kata Ri? Tentang apa Ri? Tentang sifat dan wujud materi. Itu yang akan menjadi modal kita untuk bisa mempelajari hari ini. Apa itu materi? Ada yang tahu? Saya Bu. Oh Nabila lagi. Ya apa Li? Materi Ya. adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempatkan ruang. Sesuatu yang memiliki massa dan juga menempati ruang. Seperti apa sih materi itu? Ayo Fakris. Materi seperti gas, Gas, air, terus tanah. Pokoknya yang memiliki berat dan dia menempati ruang dan juga volume ya Ria. Fakris ya. Nah artinya di sini sesuatu yang memiliki berat itu dia adalah materi. Nah selain air, udara dan yang lainnya apa lagi? Ayo Susi, barangkali meja materi bukan Sus? Materi. Terus kalau misalnya apa lagi? Kayu materi bukan? Materi. Terus kemudian balon udara itu materi bukan? Gas LPG materi. Jadi apapun itu, ada nih yang bilang bahwa kalau gas itu bukan materi. Ternyata gas itu materi karena dia memiliki berat dan juga menempati ruang. Buktinya kalian kalau masak pakai gas apa? Gas LPG gitu kan. Ada beratnya nggak? Ada. Ada yang punya 3 kilo, ada yang 12 kilo gitu ya? Iya. Oke. Baik anak-anakku sekalian, karena kemarin kalian sudah ngerasa udah paham betul yang kemarin tentang wujud dan juga sifat zat materi. Tentu di sini kita akan lebih lanjut lagi untuk mempelajari materinya ya. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut lagi, Ibu akan ngasih tahu dulu nih pembelajaran kita tuh tujuannya apa? Ya, Kandrian ya. Tujuan kita belajar di sini tuh apa sih? Nah, ini tujuannya nih. Kalian akan Ibu minta untuk berdiskusi bersama kelompoknya. Ini sudah sesuai dengan kelompoknya ya? Iya. Nah, yang sesuai dengan kelompoknya yang kemarin kita sudah bentuk juga ya. Di sini nanti kalian akan belajar mengenai klasifikasi zat, di mana kalian harus bisa menjelaskan apa yang namanya klasifikasi materi, yaitu berupa senyawa, unsur dan campuran. Berupa apa, Reza? Senyawa, unsur dan campuran ya, konsentrasi ya. Kemudian yang kedua, kalian harus menganalisis apa sih klasifikasi materi itu. Dianalisis. Cara tahu menganalisis berarti membandingkan gitu ya. Kemudian juga kalian harus mengimplementasikan
ke bidang keahlian kalian. Karena kalian adalah otomotif, jadi kalian bisa mengaitkan apa yang sudah dipelajari dengan bidang keahlian yang sudah kalian dapatkan gitu ya. Kemudian juga kalian harus bisa memecahkan masalah perbedaan antara unsur, senyawa dan juga campuran. Nah, sebelum kita sebelum kita masuk ke langkah selanjutnya, Ibu ingin melihat dulu kemampuan kalian. Semuanya pada bawa handphone? Bawa ya. Nah, Ibu minta kalian untuk mengisi pretest dulu, agar Ibu tahu kemampuan kalian sampai mana, gitu ya. Nah, silakan siapkan. Ibu akan kasih linknya ya untuk mengerjakan pretest. Ibu mulai dari sekarang sampai 5 menit selesai ya. Dan jangan lupa di screenshot, dikasih namanya. Nanti kalian akan mendapatkan ranking berapa. Oke? Ibu kirim ya. Sekarang lo dikerjain ya. Ibu kirim. Coba dicek grupnya. Nah, semuanya pakai wifi sekolah kan? Nah, Ibu akan kirim linknya dari sini. Belum masuk ya? Nah, Ibu akan kasih nih. Oke, udah dapat? Nah, yang ini Ibu kasih. Nah, silakan dikerjakan sekarang. Sok, silahkan dikerjakan. Bisa? Nah, dibuka? Sudah? Masih loading ya? Ya, nggak apa-apa, ditunggu ya. Sejenak. Ada? Sudah? Nah, silahkan dikerjakan kalau sudah. Mana? Nah, itu dia. Oke. Iya, nggak apa-apa, tunggu aja. Ada? Belum masuk? Belum. Udah Ibu masukin nggak usah? Udah ada jaringan. Nih. Tuh. Tuh Ibu udah masukin. Nama ini tuh belum masuk. Nanti aja mana Bu? Yang mana? Yang pertama itu. Yang isi ini. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, udah ya? Udah. Sok, dikerjakan. Ada? Udah. Nah, iya. Itu sebenarnya ada suaranya tuh, ada musiknya sebenarnya ya. Jadi kalau kalian kayak main game gitu loh. Ya. Lebih enak ngerjainnya daripada kita cuman ngerjain mana? Bukan yang itu. Iya. Kamu bisa nggak? Nah, ya. Yang mana? Nggak apa-apa, nggak harus benar. Kalian kan belum tahu kan materinya apa. Yang penting kalian sudah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi isi sebisanya, ya. Nah, iya itu ada musiknya sebenarnya. Nak, sabar. Ini sabar nunggu di sini. Ya. Kamu mana? Kalau sudah selesai bilang ya. Iya. Masih belum ya Wahyu ya? Isi belum. Apa gini? Salah. Ada yang sudah?
Sudah semua? Belum? Belum. Satu titik. Belum satu. Tentukan waktu segini. Saya kemarin iya. Apa gini? Sudah? Udah? Oke, kalau sudah semua kita lanjut. Sudah? Yuk. Kalau sudah, jangan lupa rankingnya ditulis ya. Namanya ditulis ada di situ ya. Minta nulis nama, rankingnya berapa gitu ya. Nah, sekarang ibu mau ngecek dulu nih hasil pretest yang sudah kalian lakukan ya. Ibu akan lihat hasilnya. itu dia Ibu. Besi namanya tuh. Apa? Namanya tuh namanya. Gimana? Ini namanya tuh jadi tuh kayak. Ya. Jadi teman. Video ini tingkat kedua. Coba lihat sini semua. Nah, ini yang sudah kalian dapatkan ya, walaupun hasilnya belum maksimal ya. Ada yang cuma dapat 1, yang benar 1, ada 5 ya, soalnya ada 5 ya. Iya. Ada yang benar 1, ada yang benar 2, ada yang benar bahkan sama sekali ada yang dapatnya 0. Tidak apa-apa anak-anak sekalian, jangan berkecil hati. Nanti setelah pembelajaran yang akan kita lakukan ini, semoga hasilnya akan lebih baik semua, benar semua ya. Oke, jadi jangan pesimis, harus optimis. Ini adalah kemampuan awal. Artinya kalau misalnya cuma benar 2 juga udah bagus ya. Oke, nggak apa-apa ya. Masih tetap semangat? Semangat ya. Oke, anak-anakku sekalian, sekarang kita lanjutkan kembali. Letakkan lagi handphonenya ya. Tidak boleh main handphone lagi. Nanti kalau main handphone lagi, nanti setelah kita belajar ya. Oke, siap? Nah, kalau sudah siap, kalian lihat sini lagi. Apa tujuannya tadi kita? Mengidentifikasi tentang klasifikasi materi. Ayo kita pahami materinya ya. Nah, apa sih yang akan kalian lihat di sini? Ada gedung, apa itu? Monas. Gedung Monas. Terus ada lagi apa itu? Pensil. Ada pensil. Terus ada apa lagi tuh? Ada air minum, gas. Terus kemudian itu ada orang lagi ngapain? Bernafas ya. Bernafas berarti ada udara. Dan kalau kalian buat pergi ke sekolah pakai kendaraan apa? Motor. Bahan bakarnya apa? Bensin. Ada bensin, solar dan yang lainnya ya. Bagi yang naik angkot atau kendaraan umum juga perlu bahan bakar. Kalian menyadari nggak sih bahwa semua itu kita perlukan? Apa sih semuanya itu yang udah kalian dapatkan, udah kalian lihat ini? Itu semuanya apa?
ada monumen nasional, yang dimana monumen nasional itu di ujungnya ada apanya itu katanya? Ada emas ya. Terus kemudian pensil itu yang kalian gunakan sebenarnya itu tuh terbuat dari apa sih? Kok bisa ditulis gitu tuh? Dari karbon, ya kan ya? Kemudian ada gas LPG dari metana dan yang lainnya, semuanya merupakan apa itu ya? Merupakan materi tentunya yang akan kita pelajari hari ini, yaitu memiliki massa dan juga menempati ruang. Bisa berat ya? Yang namanya air minum berat nggak? Berat. Kemudian LPG juga ngerasa kalau kalian angkat LPG kosong sama LPG yang ada isinya berat nggak? Berat. Nah berarti isinya itu disebut dengan materi. Baik anak-anakku sekalian ya. Nah setelah kalian tahu semua yang ibu perlihatkan ini merupakan materi, maka kita akan tahu materi itu sebenarnya kayak gimana sih? Apakah ada kelompoknya atau tidak gitu ya? Nah sekarang ibu akan mengelompokkan kalian menjadi beberapa kelompok yang sudah duduk per kelompoknya di sini ya. Ada kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, ibu akan memberikan LKPD-nya ya. LKPD ini setiap kelompok ibu akan kasih LKPD-nya nih. Setiap LKPD kalian harus mempelajarinya atau menganalisisnya. Atau kalian bisa juga nge-link atau misalnya akses di link LKPD yang ibu akan bagikan nanti ya. Nah setelah ini ngapain Bu? Setelah ibu bagikan LKPD, ibu akan memberikan suatu video interaktif yang mana kalian harus mengamati dari peristiwa-peristiwa tersebut ya. Oke, kalau begitu ini ibu kasih LKPD-nya ya. Sudah, kemudian ini ibu kasih juga LKPD untuk kelompok 2. Silakan pelajari. Ini kelompok 3-nya. Oh, sudah ya. Nah, kemudian ini kelompok 4 dan yang ini. Nah, ini kelompok berikutnya ya. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Nah, sudah ya. Kemudian kalau kalian sudah dapat semua, sudah dapat LKPD-nya semua? Sudah. Kalau sudah, kita amati dulu yuk video yang akan ibu kasih nih. Nah, kalian perhatikan, kemudian kalian analisis ya. Coba kalian buka di halaman yang ada ininya nih. Nih. Nah, ini dia. Yang bagian A, yaitu orientasi masalah. Ada di situ? Dibaca bareng-bareng. Setelah dibaca bareng-bareng, kita cek lagi videonya seperti apa. Nah, ini dia videonya. Di era sekarang, kebutuhan kendaraan semakin meningkat. Hal ini karena pemanfaatannya yang sangat memudahkan manusia dalam beraktivitas. Ada bermacam-macam materi. Nah, silakan amati ya. Untuk membuat sebuah kendaraan bermotor. Dalam bidang otomotif, pemilihan material sangat penting. Hal ini bertujuan agar kendaraan tahan terhadap panas dan benturan, serta tidak mudah belok dan lainnya. Kendaraan bermotor adalah kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin, beroda 2, dan menggunakan bahan bakar berupa minyak, bensin, dan solar untuk menghidupkan mesin motornya. Pada bodi kendaraan bermotor, tentu komponen yang harus dibuat atau dipilih itu sangat beragam. Berikut adalah pembahasan bagian dan komponen motor serta bahan pembuatnya. Bodi motor. Untuk membuat bodi kendaraan bermotor secara garis besar dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu bahan berupa logam yang mempunyai beberapa keistimewaan dibandingkan dengan logam yang lainnya. Beberapa keistimewaan kenapa menggunakan logam karena pada suhu 20 derajat Celcius bahan logam akan mengeras dan membentuk struktur kristal, dan bahan logam juga dapat dibentuk menjadi kertas timah atau kabel yang sangat tipis.
Adapun logam-logam yang terkandung dalam komponen kendaraan bermotor meliputi aluminium, baja, besi tuang, tembaga, silikon, karbon, stainless steel, krom, nikel, dan lain sebagainya. Ada yang merupakan logam ferro dan ada juga yang merupakan logam non-ferro. Bahan logam non-ferro dan bahan logam non-ferro ini merupakan bahan logam yang mengandung unsur besi. Besi merupakan benda yang paling banyak digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kadang digunakan sebagai besi murni. Besi dapat dicampurkan dengan logam lainnya untuk menjadi campuran untuk memperbaiki karakteristik dan kegunaannya. Misalnya agar tahan karat, tahan panas, dan tahan arus. Baja karbon adalah baja di mana campuran antara besi dan karbon. Nah, sifat dari besi akan berubah sesuai dengan kandungan karbonnya. Adapun bahan non-logam yang digunakan untuk komponen kendaraan bermotor, yaitu salah satunya adalah fiberglass. Fiberglass merupakan salah satu bahan paduan atau campuran beberapa bahan kimia yang bereaksi dan mengeras dalam kurun waktu tertentu. Bahan ini mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan bahan logam yang lainnya, di antaranya lebih ringan, lebih mudah dibentuk, dan lebih murah. Fiberglass atau serat kaca telah dikenal sejak lama, dan bahkan peralatan-peralatan yang digunakan dari kaca mulai dibuat sejak awal abad ke-18. Fiberglass juga biasanya digunakan untuk peralatan kaca di mobil seperti lampu, lampu yang belakang, dan lampu yang depan. Selain fiberglass, plastik juga termasuk ke dalam komponen material dari kendaraan bermotor. Plastik, PU atau karet sintetis dapat kita jumpai pada bagian interior yang terasa empuk bila dipegang, seperti busa kursi jok, pegangan setir, pelapis luar kulit sintetis, dan bagian yang lainnya. Selain itu, terdapat silikon untuk bisa dijadikan sebagai aksesoris kendaraan bermotor. Dari komponen-komponen kendaraan bermotor tersebut, dapatkah kalian mengetahui kandungan apa yang ada di dalam komponen tersebut? Dan bisakah kalian mengelompokkan komponen-komponen tersebut pada klasifikasi materi? Silakan berdiskusi dengan kelompok kalian, manakah yang merupakan unsur dan mana yang bukan merupakan unsur. Nah, itu yang masalah yang pertama. Nah, artinya saya jelasin dulu. Untuk masalah pertama kan kalian sudah melihat tuh mengamati ya. Nanti apa sih yang akan kalian timbul dari apa yang kalian amati itu? Apa sih pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari video yang sudah kalian amati tersebut? Oh iya, terdapat apa sih di dalamnya gitu kan ya? Terdapat materi apa sih yang ada di dalamnya? Tadi sudah disebutkan kan ya? Nah, materi apa saja nih yang kalian tahu yang ada di dalam komponen kendaraan bermotor tadi, ya kan? Kalian nanti ibu minta untuk mencari apa sih yang ada di dalam komponen kendaraan bermotor tersebut. Tadi disebutkan kan ya tadi ya? Nah sekarang ini yang masalah kedua. Kalau masalah kedua, kalian cek lagi di bagian B di LKPD-nya. Ada? Nah, coba ya dicek di LKPD-nya di bagian masalah yang kedua. Nih masalah kedua tuh apa sih? Nah, kita cek. Nah, ini dia. Coba amati, kalian bayangkan, kalian pahami ya. Salah satunya adalah kendaraan bermotor. Namun, kendaraan bermotor menghasilkan asap yang berbahaya bagi kesehatan jika kita terlalu banyak memilihnya. Asap kendaraan bermotor mengandung karbon monoksida, karbon dioksida, gula, ozon, timbul, dan sulfur dioksida. Zat-zat tersebut dapat memicu
semacam berkis-berkis, penyakit otak yang saraf seperti demensia dan stroke. Ketentuan ini dibagi-bagi dalam kandungan. Kerusakan sistem peredaran darah, aritmia, dan serangan jantung, resiko leukemia pada anak, serta penurunan daya tahan tubuh. Jadi, saat berkendara atau berada di kawasan yang penuh kendaraan bermotor, usahakan bermasker ya. Nah, itu adalah masalah yang kedua, ya. Itu adalah masalah yang kedua yang harus kalian analisis. Apa sih sebenarnya yang ada di dalam video tersebut, ya, yang dikaitkan dengan klasifikasi materi. Nah, sekarang apa nih yang akan kalian langkah berikutnya yang akan kalian lakukan? Nah, yang kalian lakukan, lihat lagi bagian yang C. Ada 3 masalah di sini. Masalah yang pertama, masalah kedua, dan masalah yang ketiga. Nah, di sini saya tidak memberikan video, tapi di sini kalian harus mengamati gambar-gambar yang ada di LKPD tersebut. Coba cek. Di situ ada peristiwa yang pertama, ada peristiwa yang kedua. Ya. Di situ untuk peristiwa yang pertama itu ada premium sama pertama, kalau dicampurin jadinya tidak bercampur semua nggak? Bercampur secara merata nggak? Ya, ini bercampur secara merata ya. Jadi tidak bisa dibedakan mana yang bensin dan mana yang pertama dan premium ya. Kemudian susu sama air nih dicampur. Apa yang kalian dapat simpulkan di sana? Apakah terlihat bedanya atau tidak? Kemudian air sama sirup, bisa dibedakan nggak antara air sama sirup gitu ya? Kemudian peristiwa yang kedua, di situ ada bensin sama air. Bensin sama air dicampurin kayak gimana? Ternyata hasilnya seperti ini. Di sebelahnya nih ya, dicek di LKPD-nya, dicek ya, dilihat tuh. Terus kemudian ada bensin sama air, ternyata hasilnya gimana? Tuh seperti itu. Kemudian bagaimana kalau minyak sama air? Minyak sama air akan seperti apa gitu ya hasilnya? Kemudian pasir sama air, kelihatan nggak bedanya? Kemudian kopi sama air, serta tepung sama air, kelihatan nggak bedanya? Nah, kalian bandingkan antara peristiwa yang pertama sama peristiwa yang kedua. Apakah kalian dapat menyimpulkan antara peristiwa yang pertama sama peristiwa yang kedua tersebut? Ya, nah. Dan kalian bisa mengamati ciri-cirinya. Ciri-cirinya apakah terjadi 2 wujud atau misalnya tidak gitu ya. Apakah bercampur secara merata atau tidak, atau bahkan tidak bercampur sama sekali gitu ya. Nah, nanti silahkan untuk kalian tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang timbul setelah mengamati video yang ada di depan. Nah, kalian boleh mencari literasinya atau mencari kajian literaturnya atau sumbernya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian dapatkan melalui handphone, internet ya. Bisa kalian cari di Google, bisa kalian cek di YouTube atau sumber-sumber yang lainnya. Nah, silahkan untuk berdiskusi bersama kelompok kalian dan mengisi LKPD-nya. Oke, siap nggak nih? Siap. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak. Kalau tidak ada, silakan berdiskusi bersama kelompoknya untuk menjawab soal-soal yang ada, menjawab permasalahan-permasalahan dan memecahkan masalah yang sudah kalian dapatkan. Oke, siap? Kalau sudah siap, silakan pakai handphonenya, boleh menggunakan handphone ya. Jadi setiap kelompok memiliki tugasnya masing-masing. Ada yang menulis, ada yang mencari literaturnya dan lainnya, gitu ya. Silahkan dikerjakan. Sok, yuk dikerjakan. Nah, terus di sini, nih yang pertama ya. Tuh, ini yang pertama nih. Kamu tulis nih di sini ya. Pertanyaannya? Oh, mengapa terdapat komponen apa di dalam sini gitu, ditulis di sini. Kemudian nanti kalian jawab sendiri. Nah,
Nih di sini, gitu ya. Oke, silahkan sok disiapkan, dikerjakan. Sudah mendapat literaturnya? Ya, silahkan sok cari sendiri ya. Berdiskusi ya. Nih. Diskusi di sini. Kamu udah nemuin yang peristiwa pertama udah? Nah, di sini ya. Di sini juga dibaca nih ya. Ini dapat masalahnya apa? Kamu tulis pertanyaannya. Kalau kamu udah ngelihat yang namanya kendaraan bermotor tuh isinya apa sih? Ada logam apa sih? Logam apa gitu kan ya? Ada dicari di Google tuh. Apa sih yang terdapat dalam kendaraan bermotor tuh? Gitu kan ya? Nah, kemudian nanti kalian isi tuh hipotesisnya di sini. Nih, ya. Oke, sok silahkan ditulis di sini ya. Nah ini oke, ini yang masalah yang pertama, kemudian ini yang masalah yang keduanya. Ini yaitu tentang emisi gas buang. Ditulis sekarang ya, jangan bengong. Nih, kemudian ditulis di sini gitu ya. Sok sekarang. Yang masalah ketiga juga ada ya. Sok dicari literaturnya, cari misalnya unsur itu apa, campuran itu apa, senyawa itu apa, ya kan? Udah ada? Nah sekarang coba ya kamu udah dapat masalah yang keberapa? Nih ini ya. Ini masalah yang pertama. Kamu cari pertanyaan yang terkait dengan masalah yang sudah kalian dapatkan ya. Apa nih komponen apa aja yang terdapat di dalam kendaraan bermotor gitu kan ya? Pertanyaannya apa nih, bisa ini kan? Nih pertanyaannya, kemudian jawabannya masukin sini, gitu ya. Kemudian yang bagian B, nah silahkan cari di bagian B-nya, cari literaturnya apa sih sebenarnya merupakan senyawa tuh, gitu kan ya? Senyawa adalah kumpulan dari unsur-unsur, ada C, ada E, gitu kan ya? Di situ kan ada nih yang kedua nih ya, tuh gitu kan? Nah ini pertanyaannya, kemudian kamu masukin jawabannya. Pertanyaan sesuai dengan apa yang kamu pikirkan ya. Ini kemudian yang pertanyaan yang ketiganya ada juga di sini ya. Oke paham? Nah silakan ditulis sekarang ya. Nanti dikumpulin LKPD-nya sebagai nilai kelompok. Sok silahkan cari lagi. Nah di sini untuk yang pertama udah tahu ya. Pertanyaannya apa sih? Nih, pertanyaan misalnya bagaimana sih kandungan kendaraan, kandungan material yang ada di dalam kendaraan bermotor gitu kan ya? Ditulis di sini pertanyaannya. Kemudian jawabannya tulis di bawah. Nih, gitu kan ya? Tulis. Ini yang orientasi yang masalah yang pertama. Yang kedua, ditulis lagi pertanyaannya apa ya? Nah, ini pertanyaannya ada. Misalnya kalian dapat nih pertanyaannya ya. Nah, kemudian ini masukkan ke sini jawabannya ya, silahkan ditulis ya. Untuk yang masalah ketiga ada ya, nanti kalian cari sendiri terus kalian ditulis lagi. So silahkan masalah pertama dulu ya, nanti kita diskusikan bersama. Oke? Ini udah ya, ditulis ya. Nah apa yang sudah kalian dapatkan gitu ya, tadi ibu minjem ya ini ya. Nih misalnya untuk orientasi masalah yang pertama, tadi kan tentang komponen kendaraan bermotor kan? Iya. Nah apa sih yang timbul misalnya masalahnya gitu kan? Ada yang udah dapat pertanyaannya? Udah. Apa? Gimana? Bagaimanakah kandungan material yang ada di dalam komponen kendaraan bermotor? Iya betul, itu termasuk ke dalam pertanyaan ya? Iya. Nah kamu catat nih pertanyaannya di sini, gitu kan ya? Pertanyaannya apa nih? Ditulis tadi yang udah kamu sebutin kan ya? Kemudian masukkan ke sini, apanya jawabannya, hipotesisnya ya. Ini jawabannya. Kemudian untuk yang masalah kedua gimana? Masalah kedua itu kita tentang kendaraan emisi gas buang ya. Nah apa yang kamu timbul pertanyaannya? Ada? Apa ya? Bagaimanakah kandungan emisi gas buang dari kendaraan bermotor? Iya itu juga bagus ya pertanyaannya ya. Masuk ke dalam sini ya. Ditulis pertanyaannya ini ya. Nah ini kemudian masukkan jawabannya, cari literaturnya atau cari sumbernya di Google ya. Oke, ada nih yang masalah ketiga. Apa nih masalah ketiga?
Ada yang dapat? Ya kalau masalah ketiga mah cuma membandingkan ya. Membandingkan mana peristiwa yang mana yang sudah yang termasuk ke dalam campuran homogen. Iya, pinter. Nah, kalian silahkan diisi bersama. Oke, ya silahkan dikerjakan. Oke, ditulis jawabannya nanti dikumpulkan. Ya, ada yang sudah selesai. Nah, ini yang untuk kelompok yang kedua ya. Untuk kelompok kedua, kalian udah dapat masalah apa aja nih? Nah, ini ya, untuk masalah yang pertama, pertanyaannya apa nih? Kalian tulis pertanyaannya nih, pertanyaannya. Nah, contohnya gimana pertanyaannya? Bagaimanakah kandungan itu yang material yang Oh, ada materialnya ya. Iya, yang ada di dalam kendaraan bermotor. Tadi tuh disebutin di sana kendaraan bermotor tuh materialnya terdiri dari apa aja? aluminium, Iya, terus? ya, tembaga, besi, silikon, Iya. Ingat ya tadi ya? Nah, itu adalah merupakan sebuah unsur. Nah, kalian masukin jawabannya di sini atau misalnya ada jawaban lain yang dapat dari sumber atau dapat dari internet, boleh kalian masukkan ke sini. Pertanyaannya ditulis apa gitu kan ya? Kemudian ditulis jawabannya di sini. Oke, untuk yang kedua nih. Untuk materi yang kedua, masalah yang kedua ya. Ada nggak pertanyaannya yang timbul? Ayo, Arif. Apa pertanyaan yang timbul dari yang kedua? Bagaimanakah kandungan emisi Gas buang ya. buang dari Apa sih? Apa sih pencemaran yang terkandung pencemar yang terkandung dalam emisi gas buang? Emisi gas buang itu apa? Polusi ya, asap. Nah, ini isinya apa aja nih, gitu kan ya? Tadi dengar nggak yang di video tadi? Isinya apa aja? Isinya apa aja? Tadi tuh karbon, CO2, ada karbon, terus iya pinter, nitrogen dan lainnya ya, yang akan membuat kita menjadi apa? Sesak napas dan juga kanker ya, tadi ya, kanker. Nah, kalian masukkan ke sini pertanyaannya, ya. Nah, pertanyaannya masukkan, kemudian ditulis jawabannya di sini. Iya. Oh iya, itu kan merah ya. Nah, silakan ditulis. Kemudian yang kedua, yang ketiga nih terakhir. Ini tentang perbedaan apa nih? Perbedaan pencemaran ya, perbedaan zat ya. Nah, di situ kalian bisa masukkan pertanyaannya juga. Apa sih perbedaannya? Kok bisa sih antara minyak sama air kok berpisah gitu kan, kelihatan gitu kan, sedangkan bensin sama pertamax bisa bercampur nih kan, bisa dibedain nggak? Nggak bisa. Mana coba? Mana yang ini, yang apa namanya, yang pertamax sama mana yang bensin, kan nggak bisa, semuanya tercampur walaupun berbeda warnanya tadi sebelumnya ya, tapi setelah dicampurin kelihatan nggak bedanya? Enggak ya. Nanti kalian masukkan semua jawaban kalian, semua sumber apa yang kalian dapatkan di sini. Oke? Nah, ini ada di sini nih ya. Oke, masukin semua ya. Nah, nanti perbedaan antara homogen sama heterogennya jangan lupa apa gitu ya. Nah, di sini silahkan dicatat. Oke? Dicatat ya sekarang ya. Ayo dicatat. Oke, dicatat semua. Nah, sudah ada yang nyatat? Nah, kamu dapat dari mana? Dari Google? Dari Google, boleh. Kamu ada dari mana? YouTube? Dari YouTube, Google juga ya. Sudah ya? Ini kamu kok ditulis dong, masa nggak di ini? Oke. Nih Besti, nih yang A, yang untuk orientasi pada masalah. Ini pertanyaannya, ya, pertanyaannya apa nih? Ini pertanyaannya. Apa aja pertanyaannya? Nanti kalau pertanyaan ditulis di sini, ya. Ya, oke. Kemudian nanti jawabannya sebagai hipotesisnya untuk menjawab pertanyaan. Nih, ya.
dimasukkan ke dalam LKPD-nya di sini, ya kan? Ini yang masalah yang pertama. Kalau masalah kedua yang ini, tuh, ya masukkan sini. Tuh pertanyaannya. Ini jawabannya di sini. Oke. Nah ini yang ketiganya. Yang ketiganya tentang campuran, ya kan? Masukin ke sini. Jangan masukin di yang lain ya. Nih yang ketiganya sini, gitu. Oke? Siap? Siap. Ya, silakan dikerjakan, ditulis semua ya. Sudah ditulis? Ini kelompok berapa? Oke, good. Ada, sudah. Yang pertama, yang keduanya mana? Oh, sok ditulis lagi, ya. Mana? Sudah ditulis belum? Ditulis, ya. Tuh. Ya, di sini tulisnya. Ya. Ya. Oke. Udah ditulis. Oke, kan ada di sini ya. Oke. So, ditulis. Sudah semua ditulis? Ibu kasih waktu lagi ya. Ibu kasih waktu setidaknya 10 menit lagi ya. Oke. Kalau sudah selesai nanti kita presentasi di depan. Sok silakan. Ada yang nyari sumbernya sama yang enggak ya? Oke. Nah, nanti siapa yang maju ke depan nih? Disiapkan di disiapkan untuk siapa yang mewakili kelompoknya ke depan semua yang menjadi juru bicaranya ya. Oke. Ada pertanyaan barangkali kalau misalnya masih minta bantuan sama ibu boleh. Bu ini gimana bu maksudnya gitu kan ya? Bu ini gimana gitu ya? Jangan malu ya. Jawabannya di sini. Iya jawabannya di hipotesis itu. Oke? Tuh pinter semua ya. Sok ada yang bantu nggak nyebutin apa nih dari situ ke sini gitu misalnya, atau ini juga bisa dicopot nih. Oh, gitu ya. Tuh boleh. Tuh. Disebutin sama temennya.
Sudah, kalau sudah selesai, siapkan ya untuk maju ke depan. Nah, sekarang kita akan mengemukakan masalah yang pertama, masalah yang kedua, dan juga masalah yang ketiga. Oke, silahkan untuk siapa nih yang maju ke depan? Boleh, kelompok yang pertama. Yuk semuanya maju ke depan semua. Kelompok pertama, jangan lupa ini bawah. Ya, sok maju ke depan. Yang lain perhatikan ya. Sebentar, sebelum itu coba duduk dulu semua. Biar kayaknya pada loyo-loyo semua nih. Nah, karena pada loyo-loyo, yuk kita ice breaking dulu yuk. Nah, kalau begitu kita berdiri semuanya untuk melaksanakan, atau bukan melaksanakan, biar ice breaking biar tambah semangat gitu ya. Ayo semuanya berdiri ya. Nah, masih ingat angin buritan nanti dulu? Nanti ya kita ini dulu motivasi belajar dulu biar kaliannya semangat ice breaking ya. Masih ingat nggak angin buritan? Ya, masih ingat nggak? Nah, kalau misalnya ibu bilang angin topan, apa tuh? Wus gitu ya, wus gitu kan ya. Kalau angin apa tadi tuh? Angin malam gitu ya, swing gitu ya. Oke, swing gitu kan ya. Paham nggak nih? Ya, angin topan, wus gini wus gitu ya. Kalau angin malam, swing gitu kan. Kalau angin kiri, apa? Wing gitu kan ya. Kalau angin kanan, wing lagi gitu kan ya. Kalau angin angin apa tadi tuh? Buritan. Angin buritan asik gitu ya. Atau angin sepoi-sepoi boleh ya. Angin sepoi-sepoi asik gitu ya. Oke? Siap? Oke, kalau begitu kita lanjutkan ya. Angin topan, wus. Angin malam, swing. Angin kiri, wing. Angin kanan, wing. Angin sepoi-sepoi, asik. Sekali lagi? Ya, sekali lagi ya, kompak ya. Angin topan, wus. Angin malam, swing. Angin kanan, swing. Angin kiri, wing. Angin sepoi-sepoi, asik. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Wow. Silakan duduk kembali. Sekarang boleh presentasi ke depan ya. Untuk kelompok 1 silakan presentasi ke depan, maju semuanya ke depan ya. Sok silakan. Ya, maju ke depan. Sok silakan maju di sini. Nah, yang lain perhatikan, kalau misalnya ada yang mau tanya, silahkan ditanyakan ya. Sok. Ya, silakan. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan masalah nomor 1. Ya. Pertanyaannya, bagaimanakah kandungan material yang ada di dalam komponen kendaraan bermotor? Jawabannya, kandungan materi yang ada di dalam komponen kendaraan bermotor meliputi aluminium, baja, tembaga, besi, silikon, karbon, karet, plastik, stainless steel, krom, nikel, kaca, fiberglass, dan lain-lain. Materi yang termasuk ke dalam unsur adalah aluminium, tembaga, besi, silikon, karbon, krom, dan nikel. Nah, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, ibu aja deh yang nanya, boleh? Apa sih yang dimaksud dengan unsur? Apa yang dimaksud dengan unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dipisahkan. Reaksi kimia. Betul, itu sudah dibantu tuh. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dipisahkan dengan menggunakan reaksi kimia biasa. Tadi contohnya apa tadi, Nok? Contohnya aluminium. Ada aluminium, tembaga, ada tembaga, terus besi, terus silikon, karbon, krom, dan nikel. Iya, itu termasuk ke dalam unsur-unsur yang ada di dalam
kendaraan apa tadi? Bermotor. Kendaraan bermotor ya. Nah, contohnya itu ada di dalam mana? Di dalam apa tuh? Di dalam kendaraan bermotor tuh ada di dalam apa? Kalau besi tuh ada masuknya di dalam apa? Mesin ya. Mesin kendaraan bermotor di situ ada banyak banget logam. Kemudian ada di mana lagi? Ada. Di pelek ya. Terus ada di mana lagi ayo? Di kendaraan motor ada di yang logam-logam di mana lagi? Rangka motor. Terus apa lagi? Tangki motor. Iya kan itu besi ya. Apa lagi? Knalpot. Knalpot pinter. Apa lagi? Udah ya. Stang. Ya ada stang juga dan yang lainnya, atau busi dan yang lainnya gitu ya. Masuk ya. Oke, ini bagus banget untuk kelompok pertama sudah memaparkan bahwa di dalam motor itu ada banyak banget komponen yang tadi sudah disebutkan, ternyata benar. Ada aluminium, ada baja juga ya Nok ya. Ada tembaga, besi dan silikon. Nah, semuanya termasuk ke dalam unsur. Itu adalah komponen-komponen yang ada di dalam kendaraan bermotor. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok yang pertama, sudah bagus. Ya. Silakan ditutup dulu dong. Terima kasih. Ya, gitu ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang untuk kelompok yang kedua. Ayo, silakan maju ke depan. Ada yang mau presentasi? Boleh, silakan. Kelompok yang kedua. Iya. Oke. Ya. Sok silakan. Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menganalisis masalah 2. Pertanyaan, bagaimanakah kandungan emisi gas buang dari kendaraan bermotor? Kandungan emisi gas buang dari kendaraan bermotor terdiri dari karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, gas hidrokarbon, timbal partikulat, sulfur dioksida. Materi yang termasuk ke dalam senyawa adalah karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, hidrokarbon, sulfur dioksida. Ya. Ada pertanyaan dari kelompok yang kedua? Ya, apa? Apa yang dimaksud senyawa? Nah, apa sih yang dimaksud dengan senyawa? Ya, entar dulu katanya ada yang mau jawab tuh. Apa aja senyawa? Atau kelompok dulu ini dulu deh, apa deh senyawa? Senyawa adalah kumpulan dari apa aja tadi? Kumpulan dari 2 unsur atau lebih dari ya, 2 unsur atau lebih yang dapat Pisahkan. Apa Danu tadi? Senyawa kumpulan dari dua unsur atau lebih yang dapat dipisahkan. Yang dapat dipisahkan. Di situ terdapat apa aja senyawanya? Karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, hidrokarbon, sulfur dioksida. Iya. Nah, di situ ada karbon dioksida ya. Itu terdiri dari unsur apa saja Danu dan teman-temannya? Ada unsur karbon dan unsur ada unsur karbon dan unsur kemudian ada tadi apa? Karbon monoksida. Nitrogen dioksida ya? Iya. Itu terdiri dari unsur apa saja? Nitrogen sama oksigen ya itu ya. Nah, itu adalah termasuk ke dalam senyawa. Yaitu gabungan dari 2 unsur atau lebih. Bisa dipisahkan nggak? Bisa. Kalau unsur bisa dipisahkan nggak? Kalau unsur nggak bisa karena dia zat tunggal. Ada lagi pertanyaan barangkali di sini ada selain kendaraan bermotor itu menghasilkan polutan atau berupa emisi gas buang, ada lagi nggak yang berupa pencemaran yang membuat kita jadi tercemar udaranya selain dari kendaraan bermotor?
Ayo, dari pembakaran ya. Dari pabrik pinter. Nah, terus apa lagi? Asap rokok. Asap rokok. Nah, itu juga termasuk ke dalam emisi gas buang atau termasuk ke dalam pencemar-pencemar ya. Iya. Yang bisa mengakibatkan dalam tubuh kita menjadi apa? Sesak napas. Sesak napas. Terus kanker tadi ya. Iya. Terus apa lagi? Iya, pembakarannya menghasilkan apa? Mengakibatkan apa gitu ya. Terus ada lagi apa lagi nih? Ada unsur hidrokarbon. Hidrokarbon tuh apa namanya, komponen atau unsurnya terdiri dari apa saja sih? Hidrokarbon, unsur hidrogen dan karbon. Yes, betul ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, sudah selesai nih presentasi kelompok kedua. Siap-siap untuk kelompok yang berikutnya, untuk masalah yang ketiga. Gitu ya. Udah bagus banget nih, udah keren banget, luar biasa. Untuk kelompok 2 sudah bisa menjawab pertanyaan teman-temannya. Silahkan duduk kembali dan ditutup. Ya, kemudian kita beri tepuk tangan untuk kelompok yang kedua. Silahkan. Ya, sok silahkan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Oke, untuk yang kelompok ketiga, silakan. Siapa? Oke, silakan Iqbal dan teman-temannya ke depan ya. Ini kita akan membahas mengenai materi ini ya, yang permasalahan yang ketiga ya. Oke, silakan. Ya. So, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan membagikan hasil analisis masalah ketiga. Ya. Bagaimana hubungan antara kedua fenomena tersebut dengan klasifikasi materi? Untuk peristiwa pertama, campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan antara pelarut dan terlarut, seperti campuran premium dan pertamax, campuran susu dan air, larutan cuka, air dan garam, air dan sirup. Ciri-cirinya seperti campuran tidak dapat dibedakan partikelnya, memiliki warna yang sama, memiliki rasa yang sama, memiliki perbandingan zat yang sama, memiliki konsentrasi zat yang sama, membentuk padat, gas, cair, dan sebagainya, dan dapat dipisahkan dengan cara distilasi. Dan untuk peristiwa yang kedua merupakan campuran heterogen, yaitu campuran yang dapat dibedakan, seperti campuran bensin dan air, campuran oli dan air, dan campuran minyak dan air. Oke, sudah? Sudah. Kalau sudah mempresentasikan, sekarang ada yang mau ditanyakan? Kelompok yang lain? Barangkali ada? Ya, boleh. Sok, silakan. Apa bedanya campuran homogen dan heterogen? Oh, kalau begitu katanya apa bedanya antara campuran homogen sama campuran heterogen? Kalau campuran homogen, campuran yang apa? Tidak dapat dibedakan. Tidak dapat dibedakan. Kalau heterogen apa? Yang dapat dibedakan. Yang dapat dibedakan. Yang dapat dibedakan dari mananya? Dari bentuk fisik. Bentuk fisiknya. Bentuk fisiknya. Kalau homogen tuh kelihatan ya? Iya. Contohnya apa tadi? Ada homogen tuh antara, kalau air dengan minyak homogen, heterogen? Heterogen sayang ya. Kalau misalnya air dengan sirup, tadi tuh air dengan sirup apa yo? Homogen. Bisa dibedakan tidak? Tidak bisa dibedakan antara yang terlarut sama yang pelarut. Terus kemudian kalau misalnya campuran minyak sama air, heterogen itu termasuknya. apa yo? Ada yang tahu? Ayo. Campuran heterogen, pinter ya. Campuran yang bisa dibedakan gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Ada barangkali misalnya yang lain, ada yang terpikir nggak? Mana sih selain yang ada di situ homogen heterogennya? Ada nggak di dunia ini barangkali?
Berarti kalau misalnya homogen sama heterogen bisa kelihatan nggak bedanya? Bisa ya? Bisa. Ada lagi nggak nih yang ditanyain? Kalau nggak ada, berarti sudah selesai ya. Sok silakan sekian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan ya. Sudah luar biasa juga ya. Baik anak-anakku sekalian. Nah, tadi kalian sudah paham betul dengan perbedaan antara campuran homogen dan heterogen. Klasifikasinya juga sudah baik ya. Nah, sekarang kita lihat dulu, Ibu akan bahas dulu tentang klasifikasi materinya ya. Nah, anak-anakku sekalian, sebenarnya yang namanya klasifikasi materi itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah, sebentar ya, Ibu cek dulu di sini. Yang jelas di sini klasifikasi materi itu dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan juga zat dan campuran ya. Klasifikasi materi itu dibagi menjadi dua, yaitu klasifikasi zat tunggal dan juga campuran. Dan zat tunggal ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur dan campuran. Betul yang tadi kalian paparkan tadi, bahwa yang namanya unsur dan campuran itu berbeda. Unsur adalah sesuatu zat yang tidak dapat dipisahkan dan dia terdiri hanya satu atom atau zat tunggal gitu ya. Ya, tidak dapat diuraikan dengan menggunakan reaksi kimia biasa seperti adanya oksigen, nitrogen, aluminium yang tadi ada di dalam kendaraan bermotor, ada juga besi. Kalau di Monumen Nasional ada apa itu? Ada emas. Nah, itu merupakan sebuah unsur. Jadi unsur mah nggak bisa tuh dipisahin tuh ya. Tapi kalau misalnya senyawa, nah senyawa itu yang tadi kita kaitkan dengan masalah yang kedua ya, yaitu merupakan kumpulan dari unsur-unsur yang membentuk sebuah senyawa ya. Apa itu? Bisa dipisahkan tidak? Bisa, menggunakan reaksi kimia. Ada nitrogen sama oksigen bergabung, kemudian bisa nggak dipisahin? Bisa, menggunakan reaksi kimia ya. Jadi kalau misalnya Ibu bilang ada karbon dioksida terdiri dari C dan O, nah berarti di situ terdapat berapa unsur? Satu apa dua? Ada dua. Berarti dia merupakan senyawa. Nah, coba Ibu mau tanya nih. Nah, misal ya, ini di sini ada NO. Nah, ini terdiri dari berapa? Ini unsur apa senyawa? Senyawa terdiri dari berapa unsur? Terdiri dari dua unsur, N dan O. Kalau misalnya Ibu masukkan lagi misalnya H2O, ini terdiri dari berapa unsur? Ada dua, apa saja? H dan O. Oke, gitu kan ya. Nah, kalau misalnya aluminium, nih aluminium, nah itu terdiri dari berapa unsur? Satu. Bisa dipisahkan tidak? Tidak bisa, gitu ya. Nah, sekarang Ibu coba dong, siapa yang berani ini ya, coba tuliskan satu unsur saja ke depan. Ayo, ada yang bisa? Ayo, satu unsur, satu aja. Nah, silakan, ada yang mau? Yuk, ayo berani. Siapa? Oke, silakan. Yepi, silakan maju ke depan. Unsur. Nah, silakan unsur. Maju ke depan ya. Yuk, maju. Ibu. Apa? Oh iya ini. Ini. Maju ke depan situ tuh. Di situ, ditulis. Unsur, sok. Ya, silakan maju ke depan. Apa aja unsur? Coba satu aja juga nggak apa-apa. Nggak usah banyak-banyak ya. Ya. Ditulis. Masa dimakan? Ya. Masa dimakan ya, ditulis ya. Nah, gitu. Silakan. Ada yang bisa menyebutkan ke depan senyawa? Ayo. Ayo, ngacung.
Boleh Fakris, silahkan Fakris maju ke depan. Wah, nilainya Fakris ini bagus nih. Nantinya kalau maju ke depan ya. Ya, udah satu aja, nggak apa-apa. Apa itu? Karbon, ya betul. Ibu minta satu, kamu banyak ya. Berarti udah bagus banget nih, udah ngerti banget nih ya. Ya, CR, udah 2 saja, nggak usah banyak-banyak. Ibu kan mintanya cuman 1 sebenarnya ya, Yep. Udah nggak apa-apa. Ini ada Yepi sudah masukkan karbon sama krom ya. Itu termasuk ke dalam unsur. Ada yang senyawa tadi Fakris mau ya? Senyawa, silakan. Senyawa contohnya apa nih? Nah, silakan. Satu, Bu. Ya, 1 saja, nggak usah banyak-banyak. Karbon monoksida. Wah, tulisannya kayak semut Pak Kris. Monoksida. Ah iya, lambangnya apa tuh? C dan ada berapa unsur itu Pak Kris? 2, Bu. Ada 2. Sudah, terima kasih buat Pak Kris. Nah, itu yang dituliskan sama Pak Kris itu semut-semut yang berjejer ya. CO maksudnya, yaitu terdiri dari unsur C dan O gitu ya. Nah, apa bedanya sekarang senyawa? Senyawa itu adalah campuran 2 zat atau lebih yang bercampur, ada yang bisa secara merata, ada juga yang bisa dibedakan. Jadi campuran dibagi menjadi berapa? Ayo, dibagi menjadi berapa campuran tadi? Ada 2. Campuran apa saja? Homogen dan heterogen. Nah, sekarang Ibu tanya, campuran homogen apa? Apa Wahyu? Campuran yang kalau homogen tidak dapat dibedakan ya. Bisa dipisahkan tapi dengan menggunakan perlakuan tertentu ya. Sedangkan kalau yang heterogen apa? Campuran yang dapat dibedakan antara air sama minyak. Kalau antara air sama minyak itu airnya ada di atas apa di bawah? Kelihatan nggak bedanya? Kelihatan, minyaknya di atas, airnya di bawah. Pasir sama air bisa nggak dibedain? Bisa. Pasirnya di bawah kan ya. Jadi wujudnya itu bisa dibedakan kalau campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, berarti kesimpulannya kita sudah belajar apa nih? Ayo, kesimpulannya sudah belajar apa? Kita kesimpulannya belajar klasifikasi materi yang terdiri dari Oke, kalau begitu coba sebutin lagi dong. Tadi sudah dibilang kita sekarang sudah belajar apa? Ayo. Ya Tuti. Nah, Tuti kelihatannya pengen ngomong nih. Apa Tuti? Kita sudah belajar apa? Mengenai unsur, klasifikasi unsur, klasifikasi materi. Klasifikasi materi yang terdiri dari unsur, senyawa dan campuran. Dan campuran. Campuran dibagi menjadi 2. Campuran apa? Homogen dan heterogen. Iya, pintar. Baik anak-anakku sekalian, kalian sudah paham banget mengenai nih perbedaannya ya. Ciri-cirinya kalau campuran homogen itu warnanya sama ya. Kalau heterogen ya warnanya berbeda gitu ya. Kemudian rasanya sama enggak? Kalau misalnya sirup ditambahin dengan air, rasanya apa? Tetap manis kan ya? Nah, tapi kalau misalnya campuran heterogen itu akan berbeda ya, antara pasir sama air ya akan berbeda rasa dan juga bentuknya ya. Nah, ini adalah beberapa dari perbedaan campuran heterogen dan homogen. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, kan udah pretest ya. Sekarang Ibu pengen kalian post test nih, yang terakhir Ibu pengen kalian dengan link yang sama, silahkan untuk menjawab post testnya. Ibu akan kirim linknya di grup ya. Nih Ibu kirim. Nah, silahkan diisi dengan benar. Ya, silahkan. Atau boleh menggunakan barcode ya. Ibu kasih waktunya 5 menit cukup ya. 1 soal 1 menit. Oke. Silahkan ditulis jawabannya. Bukan ditulis, dijawab ya. Nah, sekarang setelah 5 menit nanti
Ibu akan membagikan link untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Oke. Dijawab lagi ya, yang tadi dijawab lagi. Sudah? Oke. Wah, betul semua nih kayaknya nih ya. Dapat berapa ratus ribu? Wah. Mana? Gak bisa masuk-masuk. Bisa. Di screenshot ya, terus dikirim ke grup. Ya, hasilnya dikirim, di screenshot, di hasilnya masukkan ke grup. Harusnya enak tuh denger suaranya tuh, kalau ada suaranya mah. Kalian pada di silent semua ya? Iya, ada suaranya itu sebenarnya. Wah, sukanya di silent terus kalau handphone nih. Iya, tuh ada suaranya sebenarnya itu ya. Ada waktunya juga untuk menjawabnya, ya kan? Ya, Pik. Nah, sok. Lebih suka nggak kalau ulangannya kayak game gitu? Ya, lebih suka, lebih menarik ya. Nah, itu namanya game word wall ya. Lebih suka kalau evaluasinya begitu ya. Sudah? Kamu sudah, Fakris? Di screenshot ya? Oke, so kirimin ke grup ya. Nah, bagi yang sudah, Ibu akan merefleksikan kalian untuk bisa menjawab pertanyaan yang ada di Mentimeter. Apa sih yang kalian rasakan setelah kita belajar hari ini? Tolong diklik juga link yang ini ya. Terus kemudian jawab di screenshot, kemudian kirim ke grup juga. Nah, ini silahkan dibuka ya. Dengan menggunakan Mentimeter. Ada 3 pertanyaan ya. Ya, kalau yang sudah, kalau yang belum ya silahkan dilanjutkan kembali. Nah, ya itu. Oke, good. Ya, klik. Nah, itu yang ada 3 link ya di situ. Ibu baru ngasih link yang pertama. Nah, tuh silakan Ibu kirim kembali. Untuk link yang ketiga, Ibu kirimkan juga. Tuti sudah ngerjainnya? Nah, ini yang ketiga, silakan diklik lagi. Ya. Langsung close aja yang ini. Terus masukkan lagi ke yang ini, yang kedua. Nah, apa kamu jawabnya? Nah, misalnya kalau nggak senang atau gimana terserah. Ada yang dapat 1000? Berapa? Dapat berapa?
Tuh ada yang 800 ya. Terus gimana tadi? Iya. Oh karena dapat bonus ya? Totalnya 500 ya kalau nggak salah ya. Karena dapat bonus poin jadi dikasihnya bisa sampai 800 bisa. Udah, nah itu dikirim ke ibu ya. Kirim di screenshot, kirim ke ibu. Ini sudah? Nah kalau sudah ada lagi satu lagi, ada 3 kalau nggak salah. Udah ini close aja nggak apa-apa. Ini udah di itu. Nah ini baru satu klik lagi. Udah. Oke anak-anakku sekalian, kalau sudah semua refleksi yang sudah kalian dapatkan, nah di sini ada ya. Yang kedua, mana tadi ya? Yang kedua, apakah meningkatkan motivasi belajar kalian? Apakah motivasi atau semangat belajar selama belajar kimia hari ini meningkat nggak? Meningkat, berarti klik meningkat gitu ya. Kemudian adakah yang terakhir ya? Yang terakhir jawabannya surveinya adalah apakah kalian sulit untuk mengaitkan laksanakan ya. Oke anak-anakku, pembelajaran kita sudah selesai, semuanya sudah kita lakukan dengan baik, pretest dan posttestnya sudah baik. Sekarang kita cek dulu, ibu penasaran untuk posttestnya ya. Untuk posttestnya udah lebih baik belum ya? Wah ternyata yang ranking yang pertama yaitu Fakris. Nah, kita tepuk tangan untuk Fakris nih. Wah, untuk benar ya, ada 5 pertanyaan di situ, semuanya jawabnya dengan benar dan mendapatkan bonus apa? Poin ya, poin waktu. Nah, untuk yang ranking yang kedua atas nama Zahra. Wah, mana Zahra? Tepuk tangan untuk Zahra. Yeay. Yang ketiga Mona. Tepuk tangan untuk Mona. Yang keempat Danu, kemudian Rudi, dan yang terakhir sampai 20 ya. Ibu tunggu, biasanya rada loading sedikit ya. Nah, oke anak-anakku sekalian, alhamdulillah semua pengetahuan Baik anak-anakku sekalian, karena kita sudah berakhir dan semoga kegiatan ini lebih bermanfaat kembali ke depannya. Silakan untuk ditutup untuk doanya. Nanti setelah ini kita istirahat ya. Silakan untuk Tuti ditutup kembali aktivitasnya. Dimulai dari sekarang. Silakan Tuti. Sebelum mengakhiri aktivitas, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak sekalian, silakan istirahat kembali dan tetap semangat, selalu optimis dan ambil semua yang baik-baiknya dari pembelajaran kita hari ini dan semoga lebih bermanfaat untuk kedepannya. Ya, silakan untuk beristirahat dan jangan lupa selalu bersemangat. Salam semangat, semangat.
dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.